yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua dalam majelis yang sangat mulia ini. Pagi hari yang fitri, pagi hari yang penuh keberkahan, rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Seiring tenggelamnya matahari di ufuk barat kemarin, berarti juga menandakan bahwa bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita semua, dan datanglah hari kemenangan 1 Syawal 1446 Hijriah bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan. Ada rasa sedih karena Ramadan telah pergi, namun di sisi lain ada kegembiraan telah diraih. Dan dalam hati yang terdalam kita semua berkeinginan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperpanjangkan umur kita semua, bisa bertemu Ramadan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjangkan umur kita semua sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita, bisa bertemu dengan Ramadan mendatang. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami cintai, banyak sekali orang-orang yang ingin sampai pada pagi hari ini. Banyak yang punya harapan ingin hidup hingga hari ini, karena hari ini hari besar, hari agung, hari kemenangan, hari penuh kebahagiaan. Mereka berdoa, Allahumma tawwil umurana, Allahumma tawwil umurana, Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Tapi apalah daya, janji Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala yang lebih berkuasa. Banyak yang hanya menunggu hari saja untuk sampai pada hari kemenangan ini, hari yang berbahagia ini, namun maut telah menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 34, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat punya batas waktu hidup di dunia ini, maka jika ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat menundanya sesaat saja dan tidak dapat mempercepatnya. Sehingga pada hari kemenangan ini yang penuh kebahagiaan ini, di antara kita, di antara mereka, ada yang tidak lagi bisa berkumpul dengan keluarganya, tidak bisa berkumpul lagi dengan saudara-saudaranya, teman-temannya, serta handai tolan, karena mereka telah meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Anak yang tidak bisa berkumpul dengan ayah atau ibunya, karena ayah atau ibunya pun telah meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Bahkan anaknya masih kecil, wahai saudaraku yang tercinta. Ayah dan ibunya yang tidak bisa berkumpul lagi dengan anaknya, suami yang tidak bisa berkumpul lagi dengan istrinya, istri yang tidak lagi bisa berkumpul dengan suaminya, karena mereka pun telah meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Hadirin sidang Idul Fitri yang kami cintai, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan? Maka beruntunglah yang di hari ini bisa berkumpul dengan sanak keluarga, di hari ini bisa berangkat bersama keluarga untuk menunaikan sholat Idul Fitri ini, mendengarkan khutbah, lalu
kita pun pulang ke rumah masing-masing, kita masih dapat bersalam-salaman, masih dapat kita berpelukan, saling mohon maaf, saling memaafkan atas kesalahan dan kehilafan. Hadirin, banyak juga di antara kita, di antara mereka yang pada hari ini tidak bisa berkumpul dengan keluarganya, selain daripada karena kematian, mungkin juga karena tidak bisa berpulang, karena di tempat yang jauh, mungkin karena sedang di perantauan, karena sedang ada masalah, sedang di rumah sakit dan lain-lain sebagainya. Bisa kita bayangkan betapa pedih hati mereka yang hari ini tidak bisa berkumpul dengan keluarganya di hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan ini. Betapa pedih, teriris-iris hatinya ketika kita bayangkan seorang anak kecil yang menjerit, memanggil-manggil orang tuanya yang telah tiada. Lalu hadirin, sidang Idul Fitri yang kami cintai, kita semua masih bisa berkumpul dengan keluarga, dengan sahabat kita, dengan teman-teman kita, dengan sanak saudara kita semua. Masihkah kita tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang begitu agung ini? Masihkah kita buta akan semua nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua? Masihkah kita enggan untuk bersujud berterima kasih kepada sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga kita semua senantiasa dalam keberkahan dan umur panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin saudaraku yang kami cintai, oleh karenanya marilah kita ingat satu maqalah, laqad ji'na ila hadzal alam marratan wahidatan faqad wa sawfa natrukuhu ilal abad. Kita datang ke dunia ini hanya sekali saja dan akan meninggalkannya untuk selama-lamanya. Hadirin saudaraku sekalian yang kami cintai, mengingat hidup ini hanya sekali saja dan tidak ada yang kedua kalinya. Oleh karenanya, yang sedang susah, yang sedang sedih, yang sedang sakit, yang sedang hina, yang sedang diuji anak-anaknya, yang sedang terpuruk, bersabarlah, karena di dalam kesusahan, di dalam kesedihan, di dalam kehinaan, di dalam keterpurukan, di dalam sakit, di dalam semua hal-hal kesusahan, kesedihan yang disertai dengan kesabaran dan menerima takdir Allah, ada pelebur dosa, ada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keselamatan, yakni keselamatan dari kesombongan. Semua itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maksud tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah supaya kita semua menjadi manusia, insan, orang yang rendah hati, yang bisa merasa hina, yang tidak sombong. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sedikit saja. Hadirin, tidakkah kita ingat dengan yang namanya setan? Tidakkah kita ingat dengan yang namanya iblis? Setan, iblis dahulunya adalah penghuni surga, hamba Allah yang taat
bahkan sangat taat, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah salah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah kita tahu justru karena selalu taatnya, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah salah, justru menjadikan dirinya menjadi sombong, merasa paling baik, merasa paling taat, merasa paling beribadah, merasa paling benar, sehingga syaitan, iblis tidak mau hormat kepada Nabi Adam alaihissalam, dan akhirnya karena kesombongannya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan syaitan, mengeluarkan iblis dari surga. Hadirin yang semoga kita semua dicintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sedang kehilangan dunia, baik harta benda maupun apapun itu, janganlah terlalu terpuruk di dalam kesedihan, janganlah terlalu terpuruk di dalam kesusahan. Kenapa? Karena cepat ataupun lambat kita pun akan berpisah dan meninggalkan dengan apa-apa yang ada di dunia ini tanpa terkecuali pun, yaitu ketika mau menjemput. Yang kita bawa ke dalam kubur hanyalah ketaatan. Yang kita bawa ke dalam kubur hanyalah amal kebaikan sahaja. Hadirin yang sedang dikecewakan, yang sedang kecewa, yang sedang tersakiti, janganlah merubah hati kita menjadi orang yang punya hati buruk, hati yang tidak baik, yang punya harapan, cita-cita, doa, tapi belum terwujudkan, atau bahkan berbalik dengan apa yang sudah kita harapkan. Maka ketahuilah, semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hambanya adalah pasti yang terbaik untuk hambanya. Wala tayasu min rauhillah. Allah berfirman, janganlah pernah berputus asa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih jangan sampai kita tidak suka takdir Allah, protes atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah wahai saudaraku sekalian, kita saja banyak sekali mengecewakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja banyak sekali mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita kenapa berani tidak suka dan berputus asa atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua kehendak Allah adalah pasti hal yang terbaik untuk hambanya. Bersabar, bertawakal, tetap bersyukur, nanti setelahnya akan ada hikmah yang begitu besar yang akan kita terima, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin saudaraku yang kami cintai, ketahuilah, di dalam kekurangan, di dalam kesusahan, di dalam kesedihan ada keselamatan dan ada kebahagiaan sesudahnya. Ketika semua itu kita jalani dengan penuh kesabaran dan ridha atas semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang di dalam kesenangan, kelebihan, ada banyak ketidakselamatan dan kesusahan sesudahnya. Hadirin saudaraku sekalian yang saya cintai, di hari yang fitri ini pula, hari Idul Fitri, hari yang menggema takbir di mana-mana, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
seantero jagat terdengar suara takbir. Kita semua hari ini mengingatkan, di hari raya yang fitri ini adalah momen hendaknya kita untuk saling bermaaf-maafan antara satu dengan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu semua bertakwa. Puncak tujuan puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Lalu bagaimana seorang itu dikatakan bertakwa? Salah satu tanda orang yang bertakwa adalah mau meminta maaf, mau memaafkan kepada yang lain. Oleh karenanya, di hari ini, hari yang fitri ini, wahai saudaraku, para jamaah sekalian, seorang suami mintalah maaf kepada istri. Peluklah istrimu, mohon maaflah istri yang telah mengandung anak-anak kita, yang telah melahirkan anak-anak kita, yang mencuci pakaian kita, memasakkan makanan untuk kita bertahun-tahun, dan lain-lain sebagainya. Wahai seorang istri, ambillah dan peganglah tangan suamimu. Mohon maaflah, suamimu lah yang mencarikan nafkah, melindungi, bahkan yang telah banting tulang tak kenal waktu. Dan terlebih, wahai saudaraku sekalian para jamaah yang kami cintai, di antara yang masih punya ayah, di antara yang masih punya ibu, sepulang dari sholat Idul Fitri ini, maka yang kita temui, yang kita salami pertama dan yang paling utama adalah orang tua kita, ayah dan ibu kita. Peluklah ayah dan ibu kita, bersimpulah di pelukan, di pangkuan ayah dan ibu kita, cium kakinya, mintalah ampun, minta keridhaannya. Jangan sampai kita semua menjadi anak-anak yang durhaka, anak-anak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil tangan ayah, ambil tangan ibu, cucuk tangannya. Ingatkah kita dulu tangan kedua orang tua kita, dulu anak ayah dan ibu kita itu kuat, tapi sekarang tangan ayah dan ibu kita itu lemah karena telah dihabiskan untuk memperjuangkan anak-anaknya. Terlebih untuk seorang ibu, wahai para jamaah yang kami cintai, bahagiakan ayah kita, bahagiakan ibu kita. Dan jikalau orang tua sudah tiada, maka penyesalan takkan bisa terobati, wahai saudaraku. Penyesalan yang teramatlah dalam, wahai saudaraku. Ingin rasanya membahagiakan orang tua, ingin rasanya membahagiakan ibu kita yang telah mengandung kita semua, yang telah melahirkan kita semua, yang nyawa adalah sebagai taruhannya. Tapi ketika ayah, ketika ibu sudah tiada, rasanya kita kehilangan separuh dunia ini. Semoga orang tua kita semua yang telah tiada diampunkan Allah Subhanahu wa taala,
Ya Allah, di pagi hari ini ya Allah, kami semua menengadahkan tangan kami. Ampunkan dosa ayah kami, ampunkan dosa ibu kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan, sayangi, cintai kedua orang tua kami ya Allah. Tempatkanlah di surgamu ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Fitri yang kami cintai, untuk yang orang tuanya sudah tiada, selalu doakan setiap waktu. Tunaikanlah sholat, dirikanlah sholat. Setelah sholat, kita doakan orang tua kita. Kalau kita tidak sholat, kapan waktunya kita mendoakan orang tua? Kapan kita berbakti kepada orang tua kita? Tunaikan sholat, jalankan sholat, dirikan sholat, dan setelah sholat doakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Rabbighfirli wali walidayya kama rabbayani shaghira. Ketahuilah wahai saudaraku, orang tua yang sudah meninggal, ketaatan dari seorang anak, kebaikan dari seorang anak adalah surga, adalah kebaikan, adalah kegembiraan untuk ayah dan ibu kita di dalam kubur. Sedang ketidaktaatan, ketidakbaikan seseorang anak adalah kesengsaraan, kesusahan ayah dan ibu kita di dalam kubur. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang berbakti, selamat dunia dan akhirat, dipanjangkan umurnya, murah rezeki, selalu diringankan langkah kita untuk menuju ketaatan, untuk berbuat kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu